Iya, manusia yang baik itu adalah ketika melakukan kesalahan dia menyadari dan melakukan perbaikan lagi, dan itu akan berlangsung terus seperti itu. Berbicara mengenai memaafkan Pak nih, kalau mungkin dalam secara psikologis atau dalam Islam, standarnya oke, saya sudah memaafkan secara ikhlas nih. Kan kalau lisan mudah tuh Pak, saya maafkan. Indikator bahwa saya betul-betul ikhlas sudah memaafkan itu gimana ya Pak? Kan saya terkadang baru itu Pak, saya sudah maafkan, tapi terkadang saya masih pikir, kalau lihat lagi saya masih pikir lagi, jadi kayak jadi indikator memang gimana, Pak? Iya betul, memang mengatakan itu lebih mudah daripada membuktikan. Aku cinta padamu, iya betul, mudah kau bilang begitu, tapi dalam hati saya tahu, ya kan, begitu. Jadi sangat mudah diucapkan, tetapi begitu susah untuk kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sebenarnya bagi kita mudah saja, ya. Pertama, kalau kita kembalikan kepada bahasa agama bahwa memaafkan itu sebenarnya adalah satu perintah Tuhan. Jadi kalau kita memaafkan sebenarnya adalah satu bentuk ibadah. Jadi ketika kita sadar saya memaafkan ini memang semata-mata karena Allah dan untuk diri saya, bukan untuk siapapun. Ya, untuk Allah dan untuk saya. Kenapa untuk Allah? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Khuzil afwa, jadi hendaklah engkau memaafkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu 34 kali kalau tidak salah itu Allah itu berbicara tentang perintah memaafkan. Dan tidak pernah satupun Al-Quran maupun Al-Hadis itu yang memerintahkan kepada kita untuk meminta maaf. Justru kita diperintahkan untuk memaafkan. Kenapa? Karena memberikan maaf itu sebenarnya adalah high class lah, tingkat tinggi ya, bahwa kepentingan memaafkan itu adalah kepentingan untuk Tuhan saya dan untuk kepentingan saya. Jadi peduli amat kau mau apa dan lain sebagainya, saya memaafkan ini demi untuk menghilangkan beban di dalam diri saya dan demi untuk pengabdian saya kepada Tuhan. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Makanya kalau di dalam psikologi itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ternyata memberikan maaf itu begitu besar manfaatnya secara psikologis ya. Karena kenapa? Orang yang memaafkan itu lebih sehat sebenarnya, lebih sejahtera, lebih damai dan lebih bahagia. Nah, tentu saja bahwa memberikan maaf itu harus dengan ikhlas ya. Ikhlas itu artinya tidak ada tendensi ya. Kan ada orang nanti mau memaafkan orang kalau ada tendensi jangan begitu ya. Nah, tidak ada tendensi, jadi kita memaafkan aja gitu ya. Itu kira-kira begitu ya. Jadi tadi Pak, yang ada instruksinya dalam ini memaafkan ya Pak. Memaafkan. Even yang orang yang bermasalah mungkin belum minta maaf ya Pak. Iya. Memaafkan. Itu yang mungkin menarik yang bagi saya pribadi Pak. Nah, berbicara mengenai forgiveness tadi Pak, dengan tadi ada keterangan batin. Jadi apakah forgiveness ini bisa yang termasuk dia self healing ya Pak untuk diri sendiri? Itu gimana Pak? Karena beberapa artikel menjelaskan forgiveness termasuk self healing yang bisa dilakukan sebenarnya. Ya ini banyak sekali memang istilah ini dia konseling dengan psikologi ya, banyak sekali istilah-istilah, tapi sebenarnya semuanya itu bermuara untuk membangun individu yang sehat ya. Jadi self healing itu sebenarnya adalah suatu model penyembuhan untuk diri kita ya. Kalau mungkin ini lebih mengarah kepada teorinya Carl Rogers ya, Client Center Counseling ya. Jadi bagaimana membimbing dan menterapi diri kita sendiri ya. Karena Rogers bilang itu yang bisa membentuk diri kita ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya referensi ya. Orang lain jadi konselor, psikolog, dokter itu hanya referensi bagi diri saya, tapi yang akan mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik adalah diri saya sendiri. Jadi tentu harus dimulai dari diri kita sendiri untuk berubah ya.
dengan jalan self healing itu tadi ya, bagaimana bisa menyehatkan diri kita dengan melakukan langkah-langkah terapi yang baik bagi diri kita. Tentu terapi yang baik bagi diri kita adalah membangun mindset yang bagus ya, positive thinking, berpikir positif, membangun suasana hati yang damai ya, tidak tidak berpretensi negatif atau berprasangka negatif terhadap orang lain, tapi berusaha untuk menjadi diri kita yang positif gitu di dalam kehidupan kita ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada the last question nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Oh, tadi kan kita berbicara mengenai psikologi yang lebih kaitannya dengan Islam ya Pak. Iya. Nah, bagaimana kita belajar memaafkan? Ada enggak kisah-kisah Pak suri tauladan Rasulullah yang erat kaitannya dengan forgiveness ini, memaafkan? Iya. Atau mungkin bisa lain Pak, bisa di-share kepada teman-teman yang Edukons. Kalau kita mau mencontoh, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang paling tepat bagi kita. Ya, kenapa? Karena Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW, sudah memberikan contoh yang begitu paripurna di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan akhlaknya Nabi itu sebenarnya akhlak Al-Quran, gitu ya. Pernah suatu ketika Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW, memasuki kota Taif, ya kan? Satu kota di mana kaum kafir ya, orang-orang yang berseberangan dengan Rasulullah Muhammad SAW di kota itu. Dan begitu memasuki kota Taif itu, Nabi itu justru dilempari, kan begitu, dilempari sampai akhirnya Nabi itu berdarah-darah. Bayangkan di dalam riwayat itu, seorang malaikat itu yang tidak punya hawa nafsu marah, jengkel melihat perbuatan orang-orang Taif itu kepada Rasulullah. Sampai-sampai malaikat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu, kepada Allah, supaya saya menghimpit orang Taif ini dengan gunung yang ada di sebelah kiri kanannya, supaya mereka hancur semua." Apa yang dikatakan Nabi? Mereka itu melakukan karena tidak ngerti apa yang saya doakan. Lalu Nabi itu berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka melakukan itu karena tidak ngerti. Gitu ya. Nah, pernah suatu ketika juga Nabi kalau pergi ke masjid sembahyang, dia dilempari kotoran. Ya. Pergi lagi, dilempari lagi kotoran. Begitu setiap saat. Sampai akhirnya Nabi pergi ke masjid, tidak ada lagi yang melempari kotoran. Maka Nabi mengatakan, "Heran, mana yang biasa lempar saya kok tidak ada lagi nih?" Ya kan? Nah, setelah mendengar informasi, ternyata orang yang sering melempar dia itu sakit. Maka Nabi itu memerintahkan kepada istrinya untuk membuat makanan yang enak. Lalu Nabi pergi menjenguk ya orang yang membenci Rasulullah itu, sampai akhirnya orang itu menangis dan memeluk Rasulullah bahwa sahabat saya pun sampai saat ini belum pernah datang menjenguk saya, sementara orang yang saya benci justru dia yang pertama-tama datang. Jadi ini pengendalian diri tingkat tinggi gitu ya. Jadi sesuatu yang kita sikapi secara positif, insya Allah pasti hasilnya itu akan berubah menjadi positif ya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ceritanya menarik ya Pak dari Muhammad Rasulullah SAW terkait konsep forgiveness tadi. Jadi menutup kegiatan podcast kita hari ini terkait forgiveness. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Pak kepada teman-teman Edukons sebagai closing statement yang mungkin berkaitan dengan memaafkan, khususnya di bulan suci Ramadan ini Pak. Allah berfirman begini, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau keadaan suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Karena itu momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah untuk mengasah spiritualitas kita, ya, keimanan kita, mengasah psikologis kita,
mengasah sisi-sisi kemanusiaan kita, mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membenahan diri dari spiritual, dari psikologis kita, dari sosial, dan tentu juga dengan diri kita seutuhnya, ya, supaya kita bisa kembali kepada fitrah. Fitrah itu kembali kepada potensi kita yang sesungguhnya, bahwa kita lahir ini sudah dalam keadaan membawa potensi yang sangat bagus. Hanya karena pengaruh-pengaruh lingkungan lah yang sifatnya destruktif, sehingga manusia itu menyimpan dari potensinya, menyimpan dari fitrahnya. Jadi dengan momentum Ramadan ini kita berusaha untuk mengembalikan fitrah itu, mengembalikan, mensucikan, mengasah dengan sebaik-baiknya. Maka lepas bulan suci Ramadan itu yang disebut dengan Idul Fitri, ya, kembali kepada potensi diri, jati diri kita yang sesungguhnya sebagai manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, tetapi dia pemaaf, ya. Dia bersosial, ya. Dia spiritual, dan dia intelektual, ya. Dia berpikir, sehingga manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang paripurna sebenarnya. Ya, jadi jangan nodai fitrah kita ini, terus berusaha memperbaiki sampai akhirnya kita menjadi manusia yang paripurna. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Ini saya juga banyak belajar nih Pak hari ini. Mungkin sepulang dari saya juga akan flashback juga nih Pak, berusaha untuk bukan melupakan ya Pak, memaafkan secara jelas seperti yang dijelaskan. Terima kasih ya Pak. Jangan dikira ini sebelum closing statement. Jangan dikira Ustadz juga itu tidak ada kesalahannya. Biasanya Ustadznya kalau tidak ada amplopnya itu biasa masa tidak dikasih amplop ini. Tapi ya gitulah ya. Saya kira semua manusia harus berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Ahmad telah bersedia untuk berbagi nih dengan teman-teman Edukon, khususnya di bulan suci Ramadan tadi. Banyak sekali hal-hal yang berkesan tentunya yang bisa kita petik ambil dari obrolan singkat kita hari ini terkait forgiveness. Catatannya adalah bahwa memaafkan itu selain menjadi perintah dari agama, tentunya itu juga menjadi sebuah kebutuhan untuk kita sendiri. Ketika kita tidak memaafkan, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Untuk sesi ini saya kira cukup untuk teman-teman Edukons. Kita akan kembali lagi di podcast-podcast dengan tema-tema menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk tetap tontonin YouTube-nya Edukons. Silakan di follow, di subscribe, dan jangan lupa di share seluruh video-video menarik dari Edukons. Dan saya Yusri, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.